Kegagalan TNI di Papua adalah kegagalan tugas lobi politik. Pemerintah tidak tegas dalam menangani kasus separatisme di Papua oleh Kanjeng Senopati. Beberapa tulisan Kanjeng Senopati sempat dijadikan bahan kajian di Lemhanas tentang strategi militer, geopolitik, dan geostrategi. Saya sudah katakan, kegagalan TNI di medan tempur operasi di Papua merupakan refleksi dan cerminan carut-marutnya kebijakan pemerintah sehingga menciptakan floating policy, gambangnya kebijakan pemerintah dalam menangani kasus separatisme di Papua. Telah terjadi pengkebirian pemerintah terhadap SOP militer sehingga terjadi kemandulan dalam kebijakan pertahanan nasional sehingga menciptakan degradasi militer, kemandulan komando dan obscurity, ketidakjelasan tupoksi TNI di Papua oleh pemerintah selama ini. Ini bisa dilihat dari kekalahan perang dari berbagai operasi melawan kelompok teroris separatis OPM KKB di Papua, di mana anggota TNI hanya menjadi ayam sembelihan dan bulan-bulanan teror para gladiator separatis OPM. Semakin tahun, para gladiator teroris separatis OPM bukan semakin melemah dan terdesak, tapi malah semakin kuat dan semakin ganas. Saya yakin jika model pemerintah sekarang seperti ini sengaja menggantung kasus separatis di Papua tidak tegas, maka korban akan merembet kepada warga sipil dan akan semakin banyak korban berjatuhan. Dan nantinya akan semakin banyak anggota TNI kita yang bakal gugur meregang nyawa disembeli oleh para teroris separatis OPM KKB. Ingat, peristiwa beberapa tahun lalu, 9 prajurit elit TNI dibunuh dan 21 anggota TNI dinyatakan hilang. Usai penyerangan OPM KKB, hampir 1 peleton anggota TNI hilang dan sebagian gugur di belantara Papua. Dan baru-baru ini pada tanggal 27 November 2023 ada 6 prajurit Kostrad TNI AD gugur dari Satgas Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad. Mereka gugur di belantara pegunungan Papua. Mereka itu adalah anak-anak bangsa yang sedang meregang nyawa. Walaupun TNI, mereka tetap harus kita lindungi. Bagi saya, keselamatan para prajurit adalah nomor 1 dalam tugas operasi. Kekalahan dalam suatu pertempuran saat berhadap-hadapan adalah hal biasa dalam perang. Tapi jangan sampai kekalahan bukan saat berhadap-hadapan tempur, tapi kalah karena didadak oleh musuh yang harus dihindari dalam perang. Banyak jatuhnya korban anggota TNI di Papua dalam operasi melawan gerombolan teroris OPM adalah bukti kegagalan besar TNI. Adalah tamparan keras bagi institusi TNI karena disebabkan miskalkulasi logistik, misteknis misi, dan misterrain orientation, misorientasi medan. Harus diakui bahwa langkah-langkah operasi militer di Papua selama ini kurang menuai hasil. Ini disebabkan sebagai berikut. Pertama, lemahnya pemerintah setengah-setengah dan kurang seriusnya peranan pemerintah pusat. Ini adalah tugas politik pemerintah dalam menangani kasus separatis Papua. Kedua, disebabkan oleh inkompetensi intelijen atau rendahnya analisa intelijen TNI kita. Sebelum pasukan diterjunkan karena data tentang TO, target operasi tidak verbal dan tidak proporsional dengan kondisi medan di depan, karena ini sangat menunjang keberhasilan operasi militer suatu di medan operasi taktis. Ingat,
Situasi lapangan sampai firepower di ke depan itu mutlak wajib harus diketahui dulu sebelum pasukan diterjunkan. Ini mutlak untuk membuat suatu perencanaan misi operasi militer sesuai TO target operasi, sehingga saat di lapangan tidak ada miskalkulasi logistik dan misteknis misi. Jika jalur tugas politik pemerintah dalam tangani kasus Papua dikotori oleh berbagai kepentingan politik dan permainan politik, maka hanya sia-sia kita menerjunkan anggota TNI. TNI hanya dijadikan tumbal mati. Pemerintah menjadi sesembelihan para gladiator teroris separatis OPM. Selamanya tidak akan menuai hasil. Bila tugas politik pemerintah gagal, diplomasi dengan pimpinan atau delegasi OPM KKB sebaiknya segera dilakukan konfrontasi di segala bidang, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer penuh di Papua atau lakukan tindakan hard power militer. Tetapkan DOM, daerah operasi militer di Papua, sebagai aplikasi dari hard power tersebut. Habisi sampai ke akar-akarnya OPM, para kriminalis separatis di Papua. Bagi saya, tugas operasi adalah nomor 2, tapi keselamatan nyawa prajurit adalah nomor 1. Bumi Mataram, Surakarta, 1 Desember 2023. Penulis adalah Kanjeng Senopati, ex-komandan operasi dan Diklat Mujahidin Laskar Jihad Ahlus Sunnah, ex-Satgas Paska Detasmen Harimau Indonesia, Den Harin, ex-anggota khusus non-struktural Satgas TBO Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Editor dan suara Nyimas Yulisa Prasta KS.